Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai? Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Andi, Ahmad, Ajeng, sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Nah, matematika merupakan ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas. Matematika itu bukan hanya mempelajari angka dan perhitungan saja, namun terdapat hal-hal yang dipelajari dalam matematika selain hitung-menghitung. Salah satunya adalah logika matematika. Logika matematika. Oke, sekarang coba kalian buka buku paket matematikanya, ya. Buka dan pelajari bab tentang logika matematika. Bapak beri waktu 5 menit kalian untuk membaca dan mempelajarinya. Cukup? Nah, logika matematika ini akan memberikan landasan bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Hal-hal pada logika matematika yang akan kita pelajari kali ini antara lain mengenai pernyataan, lingkaran, hubungan antara dua kalimat atau lebih, serta bagaimana menarik kesimpulan dari kalimat-kalimat yang diberikan. Nah, pertama ada pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan itu pada dasarnya, pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah, atau mengandung pengertian relatif. Dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup, ya, tertutup. Yang kedua, terbuka. Nah, pernyataan tertutup itu merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya, ya. Ya, sedangkan pernyataan terbuka itu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Sebagai contoh, ya, 8 tambah 2 sama dengan 10. Ini pernyataan tertutup yang bernilai benar. Lagi, ya, 4 kali 6 sama dengan 20. Ini pernyataan tertutup yang bernilai salah. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya ada contoh pernyataan terbuka. Contoh pernyataan terbuka, ya. 5A tambah 10 sama dengan 40. Ini pernyataan terbuka. Kenapa pernyataan terbuka? Ya, karena kita harus membuktikan terlebih dahulu A-nya itu benar. 5A tambah 10 benar tidak sama dengan 40. Ya. Jadi harus dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya ada kalimat jarak antara Jakarta Bogor itu dekat. Misalkan contoh ini bukanlah sebuah pernyataan, ya, bukan pernyataan karena dekat itu relatif, ya. Bisa jadi ada yang bilang dekat, belum tentu menurut si B itu Jakarta Bogor itu dekat, padahal jauh, ya. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya ada lingkaran atau negasi tanda. Oke,
Apa itu ingkaran? Ingkaran adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Nah, kita lihat tabel kebenaran berikut ini. BSS. Maksudnya gimana? Artinya, jika suatu pernyataan P bernilai benar, ya, maka ingkarannya adalah salah. Oke? Dan begitu pula, jika suatu pernyataannya salah, maka ingkarannya adalah benar. Contoh, ya, semua murid lulus ujian. Pernyataan semua murid lulus ujian. Ingkarannya apa? Ingkarannya adalah ada murid yang tidak lulus ujian. Paham sampai sini? Selanjutnya ada pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Ya, pernyataan majemuk di dalam logika matematika itu terdiri dari disjungsi, konjungsi, ya, apalagi implikasi dan diimplikasi. Sekarang konjungsi, ya, suatu pernyataan P dan Q, ya, dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, ya, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi. Ya. Ini dilambangkan P dan P konjungsi Q. Kita lihat tabel berikut ini, ya. Dari tabel ini kita dapat simpulkan dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Ya, P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya benar. Jika ada satu saja pernyataan yang salah, maka konjungsinya adalah salah. Sebagai contoh, di sini saya contohkan adalah sebuah pipa air di mana ada dua keran di sini. Ya. Air masuk melalui sini. Jika ini terbuka, ya, terbuka, keran satu terbuka, keran dua terbuka, maka air akan mengalir. Ya. Nah, jika keran satu terbuka, tapi keran dua terbuka, air akan mengalir tidak? Tentu tidak. Sama halnya dengan jika keran satu tertutup, ya, keran duanya terbuka, airnya tidak akan mengalir. Nah, apabila keran satu tertutup dan keran dua juga tertutup, air tidak akan mengalir. Itu ilustrasinya. Nah, selanjutnya disjungsi, ya. Suatu pernyataan P dan Q itu dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau. Ya. Sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Itu lambangnya ini. P disjungsi Q. Kita lihat tabel kebenarannya, ya. P, Q, P disjungsi Q, ya. Jika P benar, Q-nya benar, maka benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka benar. P-nya salah, Q-nya benar, maka disjungsinya benar. P-nya salah, Q-nya salah, maka disjungsinya salah. Nah, dari tabel ini, ya, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q-nya salah. Nah, kita menggunakan perumpamaan seperti ini.
Ini ada keran air ya, dua keran air, dua pipa ya. Nah, jika ini keran satu, keran dua ya, air mengalir dari sini ya. Jika keran satu terbuka ya, keran satu terbuka, keran dua terbuka, maka air akan tetap mengalir. Jika pun keran satunya terbuka, keran dua tertutup, air tetap akan mengalir. Keran satu tutup, keran dua terbuka, air akan tetap mengalir. Ya. Keran satu tertutup, keran duanya pun tutup, baru air tidak akan mengalir. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada implikasi. Implikasi ini bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi ya. Misalkan P dan Q adalah pernyataan P dan Q ya. Maka implikasinya adalah tandanya ini P implikasi Q. Dibacanya bagaimana? Jika P maka Q. Kita lihat tabel berikut. Nah, dari tabel ini ya dapat disimpulkan bahwa dalam implikasi akan bernilai salah hanya jika sebab bernilai benar, namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contoh, jika Budi sembuh, ya, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh, lalu Budi masuk sekolah. Budi telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Budi sembuh namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Nah, perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Akibatnya jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak, karena dia tidak melanggar janjinya. Selanjutnya adalah diimplikasi. Ya. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q yang disebut diimplikasi, yang dilambangkan dengan P diimplikasi Q. Ya. Lihat tabel kebenarannya, tabel kebenaran diimplikasi. Nah, dari tabel ini ya dapat disimpulkan bahwa dalam konsep diimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q itu bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Kita lihat, P-nya benar, Q-nya benar, benar. Ini P-nya benar, Q-nya salah, salah. P-nya salah, Q-nya benar, salah. P-nya salah, Q-nya salah, benar. Ya. Contoh, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Oke? Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Sampai sini paham tentang logika matematika? Nah, selanjutnya coba kalian buat 4 kelompok ya. 4 kelompok untuk diskusi
Kelompok pertama membahas tentang konjungsi, kelompok kedua membahas tentang disjungsi, kelompok ketiga membahas tentang implikasi, dan keempat tentang biimplikasi. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya, cari contoh-contohnya, ya. Apabila sudah selesai, selanjutnya kalian presentasikan di depan kelas, ya, hasil diskusi kalian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan di rumah LKS halaman 12, ya. Kerjakan bagian 1 dan bagian 2. Ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.